Hard to breathe, but that's alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ingki Pramudya Ramdhani, tentunya di channel Ingkai 2711. Kemarin udah dijelaskan ya kode programnya, dan sekarang saya akan menjelaskan database-nya yang udah direlasikan tentunya. Di sini ada database Superindo dan ada tabel-tabelnya, yaitu ada tabel barang, faktur, faktur detail, supplier, transaksi, transaksi detail, dan user ya. Kita lihat dulu tabel barang. Kita lihat struktur. Nah, di tabel barang ini ada satu primary key ya. Emang harusnya satu sih. Kode barang sebagai primary key-nya, tipe datanya itu ada varchar dan nilainya 5. Ada nama barang, jenis barang, harga beli, harga jual, dan stok. Di dalam tabel barang ini tidak ada sesuatu yang istimewa ya, atau dibutuhkan dalam relasi, hanya kode barang saja yang akan direlasikan nanti. Kita lihat ke tabel faktur. Nah, di tabel faktur ini untuk menambah stok ya, atau belanja seperti itu. Di sini ada ID fakturnya. Di ID fakturnya itu auto increment ya. Jadi setiap kita masukkan data akan terisi otomatis. Dan di sini ada nomor faktur, ada totalnya. Total faktur itu jadi total belanjaannya berapa itu teh. Ini untuk bayarnya. Jadi ketika totalnya 50.000 misalnya, dan bayarnya 60.000, nah akan kembali 10.000 seperti itu. Dan ada tanggal faktur juga. Nah, ini ada kasir ya untuk nama ininya, nama user yang loginnya, dan yang terakhir ada ID supplier. Nah, dalam ID supplier ini ada kunci ya berwarna perak. Ini tuh foreign key ya. Nanti ID supplier ini kita akan relasikan ke tabel supplier. Nah, caranya untuk menambahkan foreign key itu kita klik yang more, lalu klik index ini. Kita klik, langsung ada tampil seperti ini. Lanjut ke faktur detail. Kita ke struktur. Nah, untuk faktur detail ini tabelnya berfungsi untuk detail dari belanjaan kita. Kan setiap belanja itu nggak cuma satu barang ya. Misalnya kita belanja makaroni dan es krim misalnya 50-50. Nah, kan nggak bakal bisa kalau disatukan di tabel faktur. Jadi kita membuat tabel baru, tabel faktur detail. Nah, nanti di sini misalnya tadi tuh ID fakturnya tuh 5. Nah, di tabel ini nanti ada dua ID fakturnya 5 dengan kode barang yang berbeda. Seperti itu. Di sini ada ID faktur detail untuk primary key-nya, ada ID faktur untuk foreign key, dan kode barang foreign key juga. Ini nanti akan direlasikan ke tabel faktur, dan kode barang akan direlasikan ke tabel barang. Ada quantity juga dan total. Quantity itu untuk jumlah barang yang dibeli ya. Jadi misalnya kita belanja es krim 5 dan seblak 5 misalnya. Nah, kode barang es krim itu berapa, nanti kuantitinya berapa, 5 misalnya, total harganya berapa. Dan juga berlaku kayak untuk es krim dan barang-barang lainnya. Isinya tuh contohnya seperti ini ya. Nah, di sini saya pernah belanja sekali. Jadi ID fakturnya itu hanya 1111 dengan kode barang yang berbeda-beda. Dan kuantitinya juga gimana barangnya, belinya berapa. Ini ada total harganya juga. Lanjut ke tabel supplier. Nah, di tabel supplier ini berisikan tentang supplier ya, ada namanya, alamat, dan nomornya juga. Di sini ada primary key, tidak ada foreign key karena ini akan direlasikan ke tabel faktur tadi, dan tidak ada yang istimewa yang lainnya. Lanjut ke tabel transaksi. Untuk tabel transaksi ini sama seperti tabel faktur ya. Jadi ada ID transaksi, nomornya, total, bayar kembali, tanggal, dan nama kasir. Cuman bedanya kalau faktur itu ada ID supplier, kalau ini tidak ada ya transaksi. Dan ada juga transaksi detail,
Transaksi detail juga sama, itu untuk menampung barang-barang yang dibeli dalam satu transaksi. Di sini juga ada ID transaksi untuk foreign key dan kode barang juga untuk foreign key yang akan direlasikan ke tabel barang dan tabel transaksi. Ada quantity juga dan total. Kita coba lihat isinya. Nah, ini saya sudah melakukan dua transaksi ya, yaitu yang ID-nya 4 dan 5. Nanti di sini ada dua gitu, dua data tapi ID transaksinya sama. Nah, seperti tapi kode barangnya beda. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir ada tabel user ya untuk login. Di sini ada ID-nya, auto increment, dan ada username-nya, dan ada password juga, dan ada levelnya. Levelnya itu ada dua ya, officer dan admin. Nah, langsung ke relasinya, kita klik database-nya Superindo, lalu klik more sebelah kanan atas, kita klik designer seperti ini. Nah, ini tabelnya sudah direlasikan ya. Yang tadi saya bicarakan atau yang tadi saya jelaskan, foreign key itu bisa direlasikan ke primary key seperti di misalnya di ini di faktur, di tabel faktur kan yang terakhirnya ada ID supplier sebagai foreign key. Nah, ini kita relasikan ke Superindo dari tabel supplier ya, ID supplier ini. Nah, ID supplier kita relasikan kayak ini. Hubungannya apa sih? Fungsinya apa sih? Nah, kita tuh ketika kita punya supplier misalnya dengan ID 5 dan kita belanja ke supplier tersebut ya, berarti di sini otomatis terisi 5 ya. Nah, ketika kita menghapus yang 5 ini, yang ID-nya 5 ini, nah nanti di tabel faktur juga otomatis data yang ada pada tabel faktur dengan ID suppliernya yang ada 5 akan otomatis terhapus seperti itu. Misalnya ada transaksi, misalnya transaksi detail. Nah, ini kan ada kode barang. Misalnya kita tuh beli seblak, es krim, dan juga makaroni. Nah, di dalam tabel barang tuh kita menghapus seblak. Nah, otomatis pada tabel transaksi detail juga kode barang seblak akan ikut terhapus. Nah, itu fungsinya relasi. Dan sama ini juga ID transaksi. Jika misalnya kita punya transaksi, kita membeli banyak barang, 5 barang misalnya, nah transaksi tersebut dihapus, maka data pada transaksi detail yang mempunyai ID transaksi yang dihapus tadi akan otomatis terhapus. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.